Oke, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini ya. Pesan Tuhannya adalah gini, antisipasilah perkara-perkara yang Tuhan mau nyatakan. Antisipasilah perkara-perkara yang Tuhan mau nyatakan. Jadi kata kuncinya dari pesan yang kita mau dengar ini adalah antisipasi. Ya. Kata kuncinya apa? Antisipasi ya. Bapak Ibu Saudara, antisipasi adalah tindakan memperhitungkan atau mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi. Ya. Antisipasi adalah tindakan memperhitungkan atau mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi. Nah, hal-hal yang akan terjadinya seperti apa kan nggak tahu, tapi ada tindakan mempersiapkan diri ya. Bisa sesuatu yang baik, bisa sesuatu yang tidak baik ya. Ketika kita melihat cuaca sepertinya agak mendung ya. Misalnya sepertinya agak mendung nih. Awan rasanya begitu gelap, kayaknya mau hujan. Nah, tindakan antisipasi yang kita lakukan adalah dengan pergi membawa payung. Ya. Kayaknya bakal turun hujan nih, ada baiknya aku membawa payung. Nah, itulah tindakan antisipasi ya. Apakah hujannya pasti akan turun? Belum tentu, ya. Tapi kita sudah melakukan tindakan antisipasi. Apalagi untuk sesuatu yang kita tahu bahwa akan terjadi. Nah, apalagi maka tindakan antisipasi itu memang perlu sekali untuk kita lakukan. Buat sesuatu yang nggak pasti aja, langkah bijak orang untuk melakukannya adalah yuk siap-siap aja dah gitu ya. Oke, 1 Petrus 1 ayat 13. Satu ayat yang mungkin jarang kita bahas. Oke, kita baca sama-sama satu ayat yang sudah terpampang ini, 1, 2, 3. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah, di situ ada kata siapkanlah. Kalau baca di dalam bahasa Indonesia siapkanlah, ya rasanya sebuah kata yang agak umum ya. Ya, siapkanlah gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab dua bahasa, biasanya bahasa Inggrisnya adalah New King James Version. Di situ di dalam New King James dikatakan gird up the loins. Ya. Gird up the loins artinya mengencangkan ikat pinggang. Wah. Kadang Bapak Ibu Saudara, kadang kita kalau baca Alkitab, kadang perlu cari tahu ya sebuah kata dalam beberapa bahasa atau beberapa versi untuk kita tahu persis nih maksud perkataan ini tuh apa sih. Nih dalam bahasa Indonesia kan seolah-olah kata biasa kan persiapkanlah, tetapi di dalam ternyata arti yang paling mendekati makna bahasa aslinya yang tadi itu yang saya bilang the gird up the loins. Bahasa aslinya adalah anazonumi pakai Z, anazonumi. Apa yang dimaksud dengan gird up the loins, mengencangkan ikat pinggang? Jadi gini, sesuai dengan bahasa aslinya anazonumi adalah kebiasaan orang-orang zaman dulu. Orang-orang di daerah sana Timur Tengah, dan kita tahu pakaiannya kan banyak pakai jubah, ya kan? Nah, pakaian sehari-hari jubah, tapi ketika dia hendak melakukan suatu aktivitas, maka dia mengambil sabuk lalu mengikatkan sabuk itu di pinggangnya. Dan kemudian mungkin jubah yang panjang itu ada yang dia tarik dan dia masukkan ke sabuknya. Tandanya apa? Tandanya dia sedang bersiap-siap untuk melakukan sesuatu. Artinya dia siap-siap melakukan satu aktivitas. Jadi yang tadinya bajunya gombrang jubah, kan kalau melakukan aktivitas kan agak susah kan. Melangkah aja ya ibu-ibu kalau pakai rok, kalau yang agak sempit, bukan sempit ya apa sih namanya, ya pokoknya ada model tertentu yang kurang leluasa kan susah kan, mau melangkah, mau lari, mau apa gitu ya.
Sama orang-orang yang pakai jubah di masa itu pun rasanya perlu dinaikin si jubahnya, ikat di bagian, di sabuk di pinggangnya gitu ya. Nah itulah arti itu Bapak Ibu Saudara. Gerakan ya, agar gerakan ya mereka ketika hendak melakukan satu pekerjaan tidak terhalang oleh jubah yang panjang itu. Ya. Maka mereka ikatkan. Ya, jadi di masa itu Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang sudah mulai mengikat pinggang dengan sabuk di jubahnya, artinya orang itu sedang bersiap-siap untuk memulai suatu aktivitas tertentu. Ya aktivitasnya bisa apa aja. Atau orang itu sedang menantikan datangnya sesuatu di mana dia bersiap-siap untuk melakukan apa yang dia nantikan. Nah itu yang dikatakan mengikat pinggang. Itu yang namanya melakukan antisipasi. Nah sebaliknya, ketika seseorang didapati jubahnya sudah dibiarkan terurai, tergerai, ya, lalu ikat pinggangnya mulai digulung, mulai digantung, ya, maka dikatakan orang itu sudah melepaskan tanggung jawabnya untuk melakukan suatu aktivitas. Atau sedang tidak menantikan apa-apa untuk dia lakukan. Ya, udah pulang, udah selesai, dibukalah, digantungnya lah, seperti itu. Ya. Dan ini sama dengan perumpamaan yang Yesus pernah sampaikan. Ini saya sekadar membandingkan kalau kita buka Lukas 12 ayat 37. Lukas 12 ayat 37, maka kita lebih mengerti ketika Yesus berkata, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Jadi prinsipnya sama. Jadi sementara tuannya belum datang, maka sang hamba sedang menanti-nantikan seandainya tuannya pulang nanti mau makan dan lainnya, maka dia belum melepaskan ikat pinggangnya itu. Karena dia masih menanti-nantikan kedatangan tuannya. Nah, di sini kita mulai semakin mengerti, ya. Nah, melalui suratnya kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai tempat ini di 1 Petrus. Petrus menasihati agar orang-orang percaya memiliki kewaspadaan spiritual di tengah kehidupan yang penuh ancaman. Jadilah nasihat yang ditulis Rasul Petrus kepada orang-orang percaya ya yang ada di perantauan. Jadi supaya orang percaya waspada secara spiritual ya di tengah kehidupan yang penuh ancaman. Jadi istilahnya gini, jangan hanya orang percaya jangan hanya duduk diam menantikan gelombang demi gelombang satu persatu yang akan datang dengan pasif. Ya. Bersikap pasif terhadap tantangan apapun yang datang artinya orang itu tidak memiliki pertahanan apa-apa. Nah, lewat suratnya Rasul Petrus mengatakan bahwa pentingnya orang percaya berjaga-jaga mempersiapkan diri akan datangnya sesuatu apapun, hal yang baik, sesuatu yang Tuhan mau nyatakan, atau sesuatu tantangan di dalam kehidupan. Nah, orang percaya harus memiliki kewaspadaan spiritual. Ya. Maka dipakai itu persiapkan yang tadi ya, gird up the loins. Pakai ikat pinggang. Tanda bahwa memang sedang bersiap-siap di dalam kebugaran rohani, kewaspadaan rohani. Nah, pada saat orang percaya siap dan bergerak bersama Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan menyatakan kuasanya. Katakan amin. Wow. Jadi, maka pesan Tuhan buat kita orang percaya di tempat ini adalah antisipasilah. Ya. Antisipasilah perkara-perkara yang Tuhan mau nyatakan. Dan kita belum tahu nih seperti apa nih. Yang pasti kan dari Tuhan luar biasa. Ya. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita. Ya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang percaya yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa artinya tentunya pasti tidak menyiapkan apa-apa. Nah Tuhan gak mau kita menjadi orang percaya yang tidak tahu apa-apa. Orang percaya yang tidak memiliki antisipasi atau persiapan atau juga tindakan penantian aktif
akan suatu pengharapan akan perkara-perkara yang Tuhan mau nyatakan. Jangan seperti tadi istilah hamba ya. Hamba yang sudah menggantungkan ikat pinggangnya tanda bahwa sudah tidak menantikan apa-apa lagi. Nah Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang percaya yang seperti hamba-hamba yang sudah menggantungkan si ikat pinggang. Sudah digulung, udah disimpan sabuknya. Artinya memang sudah tidak mau melakukan aktivitas apa-apa lagi. Ya. Nah intinya adalah jangan menjalani kehidupan kekristenan yang biasa-biasa aja, yang datar-datar aja, yang gak mau tahu dengan apa yang akan terjadi dan sedang terjadi. Ya. Jangan menjalani kehidupan kekristenan secara datar, biasa, tanpa memiliki kegairahan akan hal-hal yang dari Tuhan. Sedangkan pribadi orang percaya yang antisipasif, ya, adalah orang percaya yang imannya aktif bergerak tumbuh. Karena ada yang sedang ia nanti-nantikan. Nah ini yang Tuhan inginkan. Imannya bergerak aktif, bertumbuh. Karena tahu ada sesuatu yang luar biasa demi sesuatu yang luar biasa yang akan terus Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Maka penuh gairah hidupnya. Ya. Nah antisipasi itu lebih dari sekedar nunggu. Antisipasi itu bukan menunggu, menyiapkan diri. Ya. Harapan yang seharusnya diisi dengan rasa sukacita, namanya juga mempersiapkan sesuatu yang wow, sesuatu apa nih yang akan Tuhan nyatakan, ada gairah. Ya. Kayak orang lagi menantikan kedatangan seseorang, dia menantikan nih, orang ini mau datang. Dan orang ini adalah tamu spesial misalnya. Maka penantiannya kan penantian dengan penuh gairah. Wah, seru nih kalau dia datang gitu ya. Jadi antisipasi adalah penantian yang penuh sukacita, yang kadang diwarnai oleh ketidaksabaran, karena bukan ketidaksabaran dalam positif ya, arti positif bahwa wah pengen cepat melihat apa sih yang akan terjadi itu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah kenapa orang percaya bisa melakukan antisipasi dalam pengertian yang benar tadi? Karena gini, percaya akan sesuatu yang Tuhan nyatakan, percaya sama janji Tuhan. Orang percaya yang udah gak percaya sama janji Tuhan, udah pelangap-pelongo aja, udah gak tahu apa yang mesti dikerjakan. Aduh hidup ini mesti ngapain sih gitu ya. Karena gak ada sesuatu yang dinantikan. Gak tahu apa penggenapan apa yang akan Tuhan nyatakan, karena memang gak megang janji Tuhan. Ya. Gak megang perkataan Tuhan, gak tahu visinya Tuhan seperti apa. Ya. Nah sedang di dalam Tuhan ya, sikap antisipasif itu adalah iman yang terus bergerak, bertumbuh. Ya. Percaya dengan apa yang Tuhan janjikan, apa yang akan terjadi, dan dinyatakan dalam sikap yang penuh gairah. Ya kurang lebih itu ya. Nah oleh sebab itu beberapa hal yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya untuk menjadi pribadi-pribadi yang antisipasif. Jadi apa nih harus kita miliki ya? Karena kata kuncinya tadi menjadi orang percaya yang antisipasif. Bergairah menantikan sesuatu yang akan dinyatakan atau sesuatu yang akan datang. Wow, apa nih ya? Yang pertama adalah menyadari bahwa perlunya persiapan di dalam menantikan satu perkara besar yang akan datang. Ini akan datang tiba-tiba. Karena gini, kita nggak tahu kan tepatnya kapan tuh sesuatu yang luar biasa itu. Oleh sebab itu poin yang pertama menyadari bahwa perlunya apa? Persiapan. Kayaknya beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu kita pernah dapat pesan kan tentang persiapan ya. Hal yang sama, menyadari bahwa perlunya persiapan di dalam menantikan suatu perkara besar yang akan datang tiba-tiba. 1 Petrus 1 ayat 13 ya. Tadi saya baca itu. Saya baca kalimat awalnya ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Ya, siapkanlah. Tadi saya udah menjelaskan kata siapkanlah. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan di Amplified, di Alkitab versi Amplified, di situ dikatakan sebab itu persiapkanlah akal budimu. Di sini dikatakan so prepare your minds for action. Wow. Ini menarik sekali terjemahannya ya. Persiapkan akal budimu untuk suatu aksi. Wow.
seperti layaknya seorang atlet. Ini gambarannya seperti seorang atlet ya, yang siap, yang benar-benar siap untuk suatu pertandingan besar. Ya, apa sih yang dilakukan kalau seorang atlet yang mau diterjunkan di dalam sebuah pertandingan besar, Bapak Ibu Saudara? Persiapan. Ya. Persiapan itu bukan cuma persiapan sehari 2 hari. Ketika tahu ada pertandingan yang akan datang di depan sana, maka persiapan itu betul-betul harus dilakukan dengan matang. Ya, ada waktu, ada jangka, ada periode waktu yang harus disediakan untuk persiapan itu. Ya. Persiapannya bukan soal latihan fisik, betul, latihan fisik itu perlu. Bukan hanya sekedar latihan teknik itu penting Bapak Ibu Saudara, tetapi juga perlu persiapan mental. Ya, persiapan mental. Mental yang kuat ya, karena salah satu kunci kemenangan di dalam pertandingan bukan cuma soal tekniknya bagus, fisiknya kuat, karena semua atlet pun mempersiapkan diri soal teknik dan fisik, tetapi jangan lupa ada mentalitas yang harus dipersiapkan, sehingga gak kaget ketika tahu dengan siapa dia harus bertanding. Ada mentalitas. Kadang-kadang muncullah sebuah nama yang udah terkenal sangat jago, yang tidak terkalahkan. Kadang-kadang mental udah ambruk dulu. Wah, kayaknya nggak bisa menang nih lawan. Nah, makanya persiapan mental pun harus dilakukan. Ya, apapun cabang olahraganya ya. Nama besar lawan itu bisa mengganggu mental si atlet. Ya, kadang-kadang sudah down duluan ketika tahu dengan siapa dia bertanding. Maka atlet yang persiapannya matang, maka dia akan mempelajari kemungkinan lawan siapa yang akan dihadapi. Di kelasnya siapa aja nih yang mungkin akan ketika diundi dia bisa berhadapan dengan siapa. Nah, dia mulai pelajari, mulai mengantisipasi kalau lawannya nanti aku berhadapan dengan si ini, maka dia punya teknik seperti ini nih, aku harus bisa mengantisipasinya. Kalau nanti si B, nah dia sudah latihan kalau lawannya nanti si B. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah sikap antisipasif. Ya. Nah, namun atlet yang memilih untuk pasif, ya, yang melakukan persiapan sekedarnya, itu udah pasti nggak mampu untuk tampil maksimal pada saat diterjunkan di dalam pertandingan. Kenapa? Persiapan sama sekedarnya. Ya, apalagi nggak mempersiapkan apa-apa. Jadi pertandingan itu bukan adu teknik fisik aja. Pertandingan itu tentang persiapan, tentang adu persiapan. Ya. Siapa yang bisa mempersiapkan diri dengan baik, maka seringkali dia yang menang. Kalau kita pernah mendengar atlet lari yang terkenal, atlet dunia ya, lari 100 meter Usain Bolt. Dia bisa lari 100 meter tuh dalam nggak nyampe 10 detik ya, mungkin 8 atau berapa detik ya. Itu dia memegang rekor dunia. Dia bilang perlu persiapan 10 tahun untuk lari kurang dari 10 detik, dia bilang. Larinya cuma kurang dari 10 detik, tapi dia bilang persiapannya 10 tahun. Artinya nggak main-main untuk bisa mencapai suatu prestasi yang luar biasa. Dan itu harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus suatu hari dijanjikan oleh Tuhan bahwa akan terjadi suatu momentum yang besar. Ya. Nah untuk terjadinya suatu momentum yang besar, maka kita si murid nggak boleh berhenti bergerak. Kenapa? Ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi. Ya, ingat ketika lawatan hari Pentakosta. Wah, pada waktu hari Pentakosta terjadi kan, Roh Kudus turun seperti lidah api di atas kepala para murid. Wah, ini luar biasa. Berapa orang murid yang ngalami ini Bapak Ibu Saudara? Kok nggak ada yang jawab? Kok nggak tahu ya? Nggak tahu ya. 120 orang murid. 120 orang yang menanti-nantikan janji Tuhan, dan karena mereka terus menanti-nantikan, maka mereka yang mengalami. Padahal sejak kebangkitan Yesus dari kematian, di situ di Alkitab ya, di Kisah Rasul pasal yang pertama, di situ Yesus terus berulang-ulang menampakkan diri kepada banyak orang. Bahkan di Korintus, di surat Korintus dikatakan Yesus berjumpa bukan hanya dengan murid yang 12 saja, bukan murid 70, tapi dia juga berjumpa dengan 500 orang murid. Banyak sekali orang-orang yang Yesus jumpai dan Yesus berbicara tentang hal kerajaan sorga.
Dan kepada murid-murid Yesus katakan, jangan meninggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa. Bahwa Bapa akan mencurahkan Roh Kudus. Wow, ini luar biasa. Jadi bisa dibayangkan, cukup banyak meskipun kita nggak tahu tepatnya berapa orang awalnya yang menanti-nantikan janji Tuhan di dalam sebuah ruangan. Cukup banyak orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Tetapi gini, berkumpul sehari, kok kayak nggak terjadi apa-apa ya, gitu ya. Kayaknya mah, jangan-jangan sekarang ini udah terjadi nih, gitu ya. 1, 2 pergi meninggalkan ruangan. Kayaknya nggak mungkin lah, kita udah 3 hari, udah seminggu nih, kayaknya belum datang-datang apa yang dinantikan. Aku banyak urusan, maka meninggalkan ruangan, meninggalkan tempat penantian, beraktivitas, dan meninggalkan apa yang Tuhan janjikan. Yang lain dengan berbagai tanda tanya, aduh benar gitu ya, janganlah, enggak lah gitu ya. Dan berbagai alasan mungkin. Hingga akhirnya di hari yang ke-10 terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Yang kesian kan yang di hari ke-9, yang kayaknya gak mungkin lah, udahlah pamit ya, permisi. Pergilah beberapa orang. Besoknya dia mendengar ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan dia gak ngalami, dia cuma bilang, aduh tinggal sehari lagi. Tahu gitu, aku kalau tahu cuma sehari lagi mah aku nggak pergi deh. Tapi ya udah, dia udah keburu pergi dan tidak mengalami, dia cuma menjadi penonton. Tetapi yang 120 mengalami perkara-perkara yang dahsyat, di mana semua dunia dibuat tercengang akan peristiwa ini. Dan kekristenan dimulai ketika 120 orang ini bergerak dengan kekuatan Roh Kudus. Wow, dahsyat sekali. Malam ini 2 pengurapan Roh Kudus ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Ada satu hal dahsyat dan itu dialami buat mereka yang percaya dan mengambil langkah antisipasif, bersiap-siap mempersiapkan diri untuk sesuatu yang awalnya mereka belum tahu nih, seperti apa janji Bapak itu. Bentuknya kayak gimana, nanti lawatannya kayak apa, mereka nggak tahu. Nah, orang-orang yang ragu, orang-orang yang akhirnya nggak percaya, ya nggak ngalami gitu ya. Akhirnya hanya orang-orang yang terus percaya dan menantikan. Itulah orang-orang yang ngalami sesuatu yang dahsyat. Ya. Dan salah satunya adalah Petrus yang nulis surat tadi. Di masa itu, di hari-hari itu waktu dia berkhotbah, kita beberapa minggu yang lalu pernah dapat pesan ini. Berani untuk stand up and speak out. 3.000 orang bertobat. Bukan kekuatan Petrus, tapi ada kekuatan Roh Allah yang dahsyat yang ada di dalam dirinya. Jadi Tuhan lewat pesannya ini mau kita orang percaya, kelihatannya Tuhan melihatnya jangan-jangan ya. Tuhan kayak udah nggak ada gairah, loyo gitu ya. Ya mungkin ya, makanya Tuhan bilang ya harus menjadi orang percaya antisipasif. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah lihat ya, karena hidup ini bagaikan sebuah pertandingan. Pernah lihat nggak pertandingan lari estafet 100 meter, 4 kali 100 meter? Pernah ya, pernah lihat ya lari 4 kali 100, kurang lebih ada 2 tipe, 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Oke lah, pokoknya prinsipnya sama. Dimana dalam satu tim ada 4 pelari. Ya. Jadi ini lomba tim. Jadi satu tim 4 orang, 4 pelari. Dimana satu pelari, masing-masing pelari melakukan lari 100 meter, lalu membawa tongkat estafet. Nanti pelari satu yang menyelesaikan 100 meter, maka dia harus menyerahkan tongkat itu dengan penyerahan yang benar. Karena nggak boleh jatuh. Kepada pelari kedua, dan pelari kedua harus berlari 100 meter dengan kecepatan tinggi, dan kemudian setelah 100 meter dia harus menyerahkan tongkatnya ketiga dan keempat selanjutnya. Pernah lihat nggak Bapak Ibu Saudara? Ya pasti semua kita pernah lihat lah. Tapi pernah memperhatikan nggak? Ketika pelari yang pertama kan tembakan, lari kan, start. Dia lari sambil membawa tongkat. Kemudian pernah lihat nggak sikap pelari yang kedua dan ketiga dan keempat? Siap gimana? Oh gitu ya.
Yang lari kan di belakang nih. Tapi wow, yang menarik nih sikap penantiannya itu loh. Ada dia nggak boleh lari, jadi kan nanti nggak keambil tuh tongkatnya. Ada jarak cuma 20 meter. Penyerahan itu cuma dikasih jarak 20 meter. Jadi dia udah mulai setengah lari, tapi ayo cepetan gitu. Dia udah sangat siap untuk menangkap dan siap berlari. Nggak ada yang nanti. Nah, itu udah kurang momentumnya, kurang. Karena dia benar-benar dari nol, mestinya kalau udah siap berlari kecepatan tinggi, dia udah setengah berlari. Nah udah gitu tuh, wah tinggal dia melejit lagi. Pelari ketiga begitu, pelari keempat begitu. Nah sikap penantian ini loh sikap penantian ini. Antisipasif ini, menantikan sesuatu yang akan datang dengan sebuah gairah dan semangat tinggi. Karena dia tahu dia akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Wow. Jadi nggak ada penantian yang, iya sih lagi nanti, tapi nggak tahu ya hidup teh kayak bosen. Itu mah bukan penantian orang percaya itu. Ya. Jadi ingat nggak rumusnya Bapak Ibu Saudara? Persiapan plus datangnya kesempatan yang kita nggak tahu kapan nih, sama dengan penggenapan. Wow, luar biasa ya. Nah sekarang pertanyaannya gini, persiapan apa yang sedang setiap masing-masing kita sedang lakukan? Ya. Jangan masih bergumul. Hidup ini mau dibawa kemana sih sama Tuhan? Udah pasti itu orang yang kayak begitu udah sedang tidak bersiap-siap. Ya. Aku tuh mau ikut Tuhan apa mau ikut dunia ya? Kayaknya ikut dunia tuh kayak tawarannya menarik banget deh gitu ya. Nah itu pasti ya, pastinya dia sedang tidak melakukan persiapan. Itu sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Hidup ini mau ngejar apa sih gitu ya. Yang pasti orang-orang yang masih berkutat di wilayah itu pasti sedang tidak menantikan apa-apa. Nah orang yang mengambil sikap-sikap seperti contoh-contoh tadi yang nggak jelas persiapannya, sudah pasti dia sudah melewatkan banyak perkara besar yang seharusnya dia alami dalam hidupnya. Karena kita nggak tahu kan kapan perkara-perkara luar biasa itu terjadi. Kapan kesempatan-kesempatan itu datang di dalam kehidupannya. Nah orang yang masih berkutat di dalam hal itu, dia akan melewatkan 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kesempatan-kesempatan emas. Ya. Nah Tuhan mencari orang-orang yang siap. Bukan orang-orang yang sekedar mau. Karena orang percaya kalau ditanya semuanya tuh mau. Tapi kalau ditanya siap, enggak semuanya siap. Oleh sebab itu kita bersyukur untuk pesan ini. Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang siapnya. Mau katakan amin. Ya. Yang pertama, menyadari bahwa perlunya persiapan di dalam menantikan satu perkara besar yang akan datang tiba-tiba. Nah, perkara besar yang akan datang tiba-tiba tuh nggak semuanya bentuknya sesuatu yang menggegerkan dunia. Bisa sesuatu yang datang dalam kehidupan kita tanpa orang lain tahu. Dan Tuhan sedang lawat kita. Kau dikasih kesempatan untuk sesuatu hal yang indah ini. Bisa. Hanya kepada orang-orang yang siap saja yang alami itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyadari bahwa orang yang mampu memilah-milah. Menyadari bahwa orang yang mampu memilah-milah apa yang harus dikenakan. Wah, ini bicara apa yang harus dikenakan nih. Bahwa orang yang mampu memilah-milah apa yang harus dikenakan adalah mereka yang siap untuk menang. Jadi bisa memilah-milah mana yang perlu dibawa, mana yang nggak perlu dibawa. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saya mau ambil nantilah ya di bagian dalamnya. Kali ini pembahasannya bukan siapkanlah, tadi siapkanlah ya. Sekarang yang kedua, waspadalah. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Ya, meletakkan pengharapan pada hal yang benar. Nah kita seperti yang tadi saya sampaikan,
Kita udah sering dengar bahwa hidup yang kita jalani bagaikan menjalani sebuah pertandingan atau perlombaan. Yang pasti bukan perlombaan lari jarak pendek, tetapi perlombaan lari jarak jauh. Hidup pengiringan Tuhan yang kita lakukan, yang kita jalani, seperti orang yang sedang berlari melakukan lomba maraton. Ya. Kalau lari jarak pendek kan sprint tadi kan, cuman butuh lari kecepatan tinggi jarak pendek. Kalau ini kita sedang melarikan lari maraton, lari jarak panjang. Selain jarak tempuhnya panjang, medannya bervariasi. Bisa berkelok-kelok, bisa menanjak, menurun, berbatu-batu, mulus bisa, ya. Tapi bervariasi. Nah, gambaran perjalanan lari jarak jauh inilah, ya, menggambarkan seperti itulah perjalanan hidup yang kita jalani. Nggak selalu mulus, ya. Berbagai trek dan jarak tempuh itu bervariasi dan mungkin kadang melewati trek-trek yang gak mudah, ya. Dan kita nggak bisa menghindarinya, kita harus menjalaninya karena itu memang sebuah lintasan yang harus kita tempuh, ya. Kita nggak bisa berkata, kalau gitu aku nggak suka, aku nggak mau, aku mau berhenti berlomba, nggak bisa, karena di dalam Surat Ibrani pasal yang kedua, di situ kita itu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi setiap kita, berapapun usia kita, ada trek lomba yang harus kita tempuh. Dan itu kita nggak bisa nawar. Kita nggak bisa bilang, aku nggak mau, susah gitu. Enggak, itulah harus kita lalui. Perlombaan yang diwajibkan. Ya. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi perlombaan itu diwajibkan. Kita nggak bisa, aku jadi penonton aja, enggak, itu perlombaan yang diwajibkan. Nah, di sini ya, mumpung kita buka Ibrani di sini kita bisa melihat, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, untuk lari jarak panjang, jarak tempuh yang gak mudah, yang treknya bervariasi aja udah gak mudah, apalagi kalau ditambah beban dan dosa, makin gak mudah. Membawa diri aja bukan sesuatu yang mudah, apalagi membawa beban yang gak mestinya dibawa, plus dosa lagi. Jadi jangan sampai orang percaya menambah-nambahkan dirinya dengan beban yang tidak perlu. Dulu kita pernah belajar ya, lewat ketika ada pesan ini, beban yang gak perlu itu tuh namanya encumbrance, unnecessary weight. Beban yang gak mestinya dibawa, unnecessary weight, encumbrance, ya. Terus ditambah dengan membawa dosa, ya, dosa terus masih terlibat, masih hidup, masih dihidupi, yang membuat langkah lari seseorang akan menjadi semakin berat. Dan ini yang membuat seseorang bisa jatuh tersandung. Nah, 1 Petrus 1 ayat 13, nah ini yang saya mau sampaikan. Waspadalah ya, kita seperti itu. Kata waspadalah yang digunakan di sini dalam bahasa aslinya adalah nevo. Nevo itu adalah sober. Be completely sober. Sadar. Ternyata, waspadalah itu adalah harus betul dalam keadaan sadar. Bebas dari pengaruh anggur dan racun apapun. Makanya kalau kita pernah dengar sadarlah dan berjaga-jaga. Nah, sadarlah itu tuh nevo. Harus bebas dari pengaruh, bebas dari pengaruh apapun. Ya. Pengaruh anggur kalau di dalam pengertian nevo ini. Jadi dalam keadaan waras. Waspadalah itu seperti itu, ya. Kalau di dalam Alkitab Amplified, be completely sober in spirit, self-discipline, spiritually and morally alert
wow ini luar biasa. Ya benar-benar dalam keadaan moral dan rohani yang sehat, bugar dan waspada dan berjaga-jaga, ya, sehat rohani. Untuk bisa berlari dengan membawa diri, ya tadi saya katakan aja bukan adalah sesuatu yang gak mudah. Oleh sebab itu tanggalkan segala beban dan dosa. Jangan membawa-bawa sesuatu yang memang gak ada gunanya. Tapi orang percaya itu sebagian kadang suka membawa-bawa itu. Dan ini nambah-nambah berat. Kalau ini bentuknya pertandingan, maka sulit untuk memenangkan pertandingan. Karena membawa beban yang gak seharusnya ia bawa. Saya pernah nyampaikan ya, seorang hamba Tuhan namanya Dwight Scott. Dwight Scott ini pernah bilang, dia kasih gambaran yang lucu. Ya, tetapi penuh makna tentunya. Bahwa bayangkan di dalam sebuah pertandingan, beberapa atlet yang siap untuk berlari, mereka akan berjajar di garis start sebelum pistol start dibunyikan, mereka berjajar. Ada beberapa tipe pelari, ya, saya kalau masih ingatnya. Ada pelari yang di tangan kirinya masih membawa shopping bag. Ya. Kita sendiri pernah mungkin kalau habis belanja bawa kantong kiri, kantong kanan gitu. Udah gitu lari lah, berlomba lah, udah pasti susah. Pelari yang seperti ini menggambarkan orang percaya hidupnya masih berkutat tentang pengejaran pemenuhan akan hal-hal yang diisi oleh berbagai keinginan. Aduh ini belum nih, aku belum punya ini, kayaknya aku mesti punya ini nih gitu ya. Nah kalau masih diisi hal seperti itu seperti pelari yang membawa shopping bag, ngeberat-beratin diri sendiri karena fokusnya pasti akan terpecah. Terus ada pula pelari yang berlari sambil membawa sejumlah peralatan, sepeda lah, ya, peralatan mancing lah, peralatan golf lah. Ini contoh-contoh acak ya. Membawa binatang-binatang peliharaan misalnya, dan peralatan hobi apapun dibawa. Dan ada di jajaran orang atlet-atlet yang mau berlari. Ini berbicara tentang orang percaya yang fokus hidupnya masih terikat dengan berbagai kesenangan dan hobi yang seperti gak bisa dilepaskan, tapi ingin memperoleh medali emas di dalam pertandingan yang mana adalah sulit untuk bisa memperoleh medali emas dengan sejumlah peralatan yang masih dia bawa sebanyak itu. Dan dia gak bisa melepaskan karena dia masih menyukai dan masih terikat dengan perkara-perkara seperti itu. Belum punya kemampuan untuk memilah-milah mana yang perlu dibawa, mana yang gak perlu dibawa. Kemudian ada lagi seorang pelari yang berlari sambil mengenakan jas dan dasi dengan tas kerja di tangan satunya dan komputer di tangan yang lainnya. Dan kemudian di telinganya masih ada handphone yang ditahan di pundaknya. Seperti itu. Ini bicara tentang orang percaya yang fokus hidupnya adalah tentang, bukannya gak boleh kerja, gak boleh berusaha. Ini berbicara tentang orang percaya yang fokus hidupnya adalah tentang berbagai kegiatan pekerjaan dan usaha yang gak bisa dilepaskan. Masih mengejar berbagai ambisi untuk supaya bisa diperhitungkan di dalam hidupnya. Orang yang masih atlet lari yang masih membawa seperti itu dan ingin memperoleh medali emas dalam pertandingan itu sudah pasti sulit. Dan kemudian ada pelari yang keempat. Nah, sambil kita mungkin mencatat ciri-ciri ini kan sebenarnya bervariasi di dalam kehidupan orang percaya. Ada pelari yang berlari sambil membawa berbagai buku seperti buku filsafat, buku komik masa lalu, buku kepercayaan masa lalu, buku kepercayaan orang lain, dan setumpuk buku yang berisi pendapat-pendapat pribadi dan prinsip pribadi yang masih dipakainya, yang masih digunakannya. Buku kepercayaan lama masih dibawa-bawa. Jadi ini berbicara tentang orang percaya yang pemikirannya masih dipenuhi dengan berbagai prinsip-prinsip yang bukan prinsip-prinsip Yesus Kristus. Tetapi dipenuhi oleh prinsip-prinsip berbagai hal yang bikin mabok dirinya sendiri. Nah, orang kayak gini orang yang keracunan. Berbagai pengajaran. Ajaran setan dia percaya. Ajaran kepercayaan lama yang tidak berujung pada keselamatan masih dipakai. Kepercayaan kafir, hayu. Kuasa kegelapan, ikut. Nah, orang-orang yang seperti ini
dan ingin mendapat medali emas di dalam perlombaan lari itu, udah pasti dia nggak bisa memenangkannya. Segala dibawa, segala dipakai, segala dijadikan prinsip di dalam hidupnya. Nggak bisa berlari dengan baik. Ya. Masih dipenuhi dengan berbagai prinsip-prinsip yang sudah kadaluarsa, yang seharusnya sudah ditinggalkan jauh. Pada waktu mengiring Yesus, segalanya ditanggalkan. Aku menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau nggak bisa memilah-milah dan masih terus ingin menang di dalam pertandingan, sulit untuk menjadi pribadi orang percaya yang antisipasif di dalam menantikan perkara-perkara dahsyat yang Yesus, yang Tuhan sedang persiapkan buat setiap masing-masing kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tanpa berpanjang-panjang, mari kita tangkap sesuatu. Tuhan mau, kata kuncinya tadi antisipasi. Tuhan mau kita menjadi orang percaya antisipasif. Kita tahu ada perkara-perkara demi perkara luar biasa yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Bentuknya nggak mesti selalu harus seperti hari Pentakosta yang mencengangkan dunia, tetapi bisa satu kesempatan yang indah yang Tuhan percayakan kepada kita. Perkara-perkara yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Tetapi gini, orang yang nggak antisipasif, tanpa dia sadari, dia sedang melewatkan momen-momen indah yang Tuhan sedang siapkan, yang siap untuk diberikan, karena nggak mempersiapkan diri. Lewat 1, lewat 2, lewat 3, dan selanjutnya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya Bapak Ibu Saudara, kita jadi orang-orang percaya antisipasif. Bergairah iring Tuhan, tangkap janji Tuhan, hidup di dalam perkataannya dan tuntunan Tuhan. Maka waktu Tuhan nyatakan sesuatu yang luar biasa, kita dalam keadaan siap. Ingat pelari estafet tadi, dia nggak lagi nunggu sambil diam, dia bersiap-siap untuk menantikan sesuatu akan datang. Badannya udah mulai bergerak, ya siap untuk lari. Yang mau katakan amin, yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.